Halo teman-teman, saya Gracia Mianda dengan NIM 080112802025049 akan menjelaskan mengenai program Struct Data Mahasiswa. Pada program ini kita akan diminta untuk membuat data mahasiswa yang terdiri atas nama, NIM, dan nilai. Untuk membuat programnya, pertama kita deklarasikan file header yang kita butuhkan dalam program ini. Terdapat dua buah file header yaitu include iostream dan include windows.h. Include iostream adalah file header yang kita gunakan atau kita deklarasikan agar kita dapat menggunakan fungsi cin, cout, dan lain-lain. Sedangkan include windows.h adalah file header agar kita dapat menggunakan fungsi systemcls. Kemudian kita gunakan compiler using namespace std. Selanjutnya kita deklarasikan struct. Untuk pendeklarasian struct itu harus diawali dengan type def, struct, dan nama dari struct tersebut. Pada program ini kita menggunakan struct yang bernama mahasiswa. Nah, dalam struct mahasiswa ini terdapat 6 buah variabel, yaitu variabel nama bertipe string, variabel NIM bertipe string, variabel nilai alin bertipe float, variabel nilai cal bertipe float, variabel nilai SDP bertipe float, dan variabel nilai MD yang bertipe float. Nah, penggunaan tipe data float ini dimaksudkan agar nilai-nilai yang diinput pengguna nanti dapat berupa bilangan berkoma atau bilangan yang tidak bulat. Kemudian, struct mahasiswa ini akan diwakili dengan variabel MHS. Jadi untuk selanjutnya, apabila kita ingin memanggil atau menggunakan salah satu variabel yang berada dalam struct mahasiswa, semua penulisannya harus diawali dengan MHS titik. Kita ambil contoh untuk nama. Variabel nama berada dalam struct mahasiswa. Jadi untuk memanggil variabel nama ini, kita harus menuliskan MHS titik nama. Selanjutnya kita buat program utama. Kita berikan judul program yaitu program data mahasiswa. Selanjutnya kita meminta pengguna untuk memasukkan nama mahasiswa. Di sini kita gunakan juga fungsi getLine agar inputan atau data yang dimasukkan pengguna itu dapat lebih dari satu kata atau dapat menggunakan spasi. Kemudian kita akan menyimpannya dalam mhs.nama. Artinya, input tadi akan disimpan dalam variabel nama yang berada di struct mahasiswa yang diwakili oleh variabel MHS. Kemudian kita berikan perintah lagi kepada pengguna untuk masukkan NIM dan inputnya akan disimpan dalam variabel mhs.nim. Selanjutnya, kita meminta masukkan nilai aljabar linear yang akan disimpan dalam variabel mhs.nilaialin. Kemudian masukkan nilai kalkulus 2 yang nilainya akan disimpan dalam variabel mhs.nilaical. Kemudian masukkan nilai statistika dan pengukuran yang nilainya akan disimpan dalam variabel mhs.nilaiSDP. Dan yang terakhir kita akan meminta mahasiswa untuk memasukkan nilai metode discrete, kemudian nilainya akan disimpan dalam variabel mhs.nilaiMD. Nah, di sini kita gunakan sistem CLS agar input-input yang sebelumnya sudah tampil, yaitu ada judul program, kemudian ada perintah-perintah untuk masukkan nilai-nilai dan data diri dari pengguna atau mahasiswa itu dapat hilang. Kemudian untuk memperrapi tampilannya, kita cetak ulang dengan susunan yang lebih tertata. Di sini kita berikan judul program, yaitu program data mahasiswa, kemudian cetak nama mahasiswa. Di sini ada mhs.nama, berarti kita memanggil variabel nama yang berada dalam struct mahasiswa tadi. Begitu pula dengan NIM, kita memanggil variabel NIM yang berada dalam struct mahasiswa. Kemudian nilai aljabar linear elementer, kita masukkan juga variabelnya, yaitu variabel mhs.nilaialin. Nilai kalkulus akan menampilkan nilai dari variabel mhs.nilaical.
Statistika dan pengukuran akan menampilkan isi dari variabel MHS, nilai SDP, dan untuk metode discrete juga akan menampilkan MHS, nilai MD. Sekarang kita akan mencoba untuk menjalankan programnya. Pertama akan tampil judul, yaitu program data mahasiswa, dan kita akan diminta untuk memasukkan nama mahasiswa. Dalam memasukkan nama mahasiswa tadi, kita sudah menggunakan fungsi getLine, sehingga nama yang kita input itu dapat terdiri lebih dari satu kata, atau kita dapat menggunakan spasi. Misalnya di sini saya masukkan Tiara Indah, yang terdiri atas dua kata. Kemudian kita masukkan nih mahasiswa 08011 28 20 25 987 misalnya. Kemudian masukkan nilai aljabar linear elementer misalnya 87,9, nilai kalkulus 2 76,3, nilai statistika dan pengukuran misalnya 88,1, dan nilai metode discrete misalnya 93,5. Nah, nilai-nilai yang kita input ini dapat merupakan bilangan berkoma karena tipe data yang kita gunakan tadi adalah float. Saat kita menekan enter, perintah untuk kita memasukkan data tadi akan hilang dan akan tertimpa dengan tampilan yang baru, yaitu tampilan nama, NIM, masing-masing nilai dengan susunan yang lebih rapi atau lebih tertata.